Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bertemu bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023. Apa saja ya yang dibahas Anies dan Susi? Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Cerita persilatan nih dari perguruan Koalisi Perubahan masih menarik untuk dilihat. Tokoh utamanya benar-benar lihai dalam memerankan perannya sebagai pemain yang sangat pintar. Pintar main dramanya, bukan main yang lain-lain. Yang terbaru nih, tiba-tiba Pak Anies nih naik kereta menuju sebuah kabupaten yang berada di sisi selatan pantai Jawa dan masih terletak di Jawa Barat. Dia rupanya mengunjungi Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang suka menenggelamkan kapal. Iya, benar, yang suka menenggelamkan kapal nelayan punyanya orang asing. Soal kunjungan ini, Pak Anies keren. Ya, minimal tidak takut ditenggelamkan. Memang Bu Susi itu, walaupun termasuk orang kaya, namun kehidupannya masih tetap di Pangandaran. Kita tahu, dedikasi dan kinerjanya waktu menjadi menteri selalu berani. Bahkan ketika awal ditunjuk menjadi menteri, Ibu satu ini sebenarnya banyak menimbulkan polemik. Bagi yang lupa, apa perdebatan saat itu? Ya karena pendidikan Bu Susi yang hanya sampai SMP saja. Meski sekarang ini sudah lulus SMA berkat ujian kesetaraan. Nah, punya tato nih di salah satu kakinya. Lalu juga dia perokok. Wah, kalau ingat saat awal dia dilantik, habis-habisan itu Pak Jokowi disorot. Nah, saat Bu Susi mampu memenuhi tugas dari presiden, namanya kemudian berkibar. Dan banyak masyarakat yang memuji perempuan pemilik perusahaan penerbangan Susi Air ini. Dan di sisi lain, ketegasannya membatasi nelayan untuk mencari ikan. Tidak boleh menggunakan bom dan cantrang. Sempat menimbulkan protes besar-besaran. Tapi Bu Susi itu laksana ibu pertiwi. Tidak surut bila layar sudah dikembangkan. Namun kemudian di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, Bu Susi tidak terpilih. Banyak masyarakat yang terkejut. Kalau kinerjanya baik, mengapa tidak menjabat kembali? Tapi itulah dunia politik kita. Penuh hal-hal yang tak terduga, termasuk kunjungan capres Koalisi Perubahan ke rumah Bu Susi. Apa makna kunjungan itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk mempermainkan parpol yang mendukungnya. Siapa lagi jika bukan PKS, Demokrat, dan Nasdem? Apa sih tujuan mempermainkan itu? Dan bagaimana kesimpulan tersebut diambil? Kita tahu, selama ini Bu Susi relatif dekat dengan partai apapun. Juga tentu dekat dengan Pak Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tebakan yang mungkin bisa disodorkan adalah Pak Anies jengkel dengan para pendukungnya yang terus-terusan mendorong agar segera mendeklarasikan cawapresnya. Dia butuh pelampiasan sekaligus mengerjai agar ketiga parpol itu ngerti dirinya juga punya sikap. Bisa jadi ada beberapa tokoh yang pengen dikunjungi. Yang jelas tokoh itu punya kans sebagai cawapres. Makanya datanglah Pak Anies ke Pangandaran. Dia pengen menggertak. Jika kalian ribut terus, maka Pak Anies bakal maju bareng dengan Bu Susi. Pertanyaannya sekarang nih, mengapa Pak Anies jengkel dengan parpol pendukungnya? Dia disalah-salahkan terus. Seakan-akan melakukan apapun salah Pak Anies ini. Wajar sebenarnya parpol Koalisi Perubahan marah. Sebab tidak ada sikap jelas maupun progres yang positif meski waktu terus berjalan. PKS ini sampai gregetan. Pak Anies terus-terusan jalan sama Mas AHY.
Nasdem juga emosi ke Pak Anies. Gara-garanya apa? Gara-gara mantan gubernur DKI itu menambahkan syarat nomor 0 untuk calon pendampingnya. Sementara Demokrat jengkel nggak jengkel. Jengkelnya Demokrat kenapa? Jengkelnya Demokrat ini terus mengundur waktu deklarasi. Padahal pendaftaran pasangan capres dan cawapres makin mepet, makin deket gitu. Walau begitu nih, pada wartawan, baik PKS, Nasdem memberikan respon positif. PKS nih misalnya, melalui Pak Mardhani, menyebutkan cocok, karena memilih cawapres perempuan, ada nilai tambahnya. Pak Ahmad Ali nih, dari Nasdem, juga menyambut baik pertemuan tersebut. Banyak masyarakat lumayan kaget dengan respon PKS. Beneran nih, Pak Mardhani bilang cocok. Gimana? Kader-kader PKS ikut setuju dengan dikatakan Pak Mardhani? Bu Susi itu tidak pakai jilbab loh. Kayaknya juga masih merokok. Tatonya juga mungkin masih ada. Yang mestinya disorot kader PKS, pertama nih, bertemu Pak Anies dan Bu Susi itu berpelukan loh. Bukankah menurut Islam pelukan bukan suami istri itu haram? Wah, Pak Anies juga lumayan berani tuh. Bagi yang nggak percaya, coba lihat aja, cek. Banyak kok itu YouTube dan fotonya. Itu capres yang didukung PKS loh. Bagi pandangan pribadi nih, saya sih nggak srek, tapi saya tidak akan membahas soal itu. Sebab bagi diri saya, tindakan individu yang begitu itu tanggung jawabnya pribadi. Mengapa ini penting kita sampaikan? Sebagian pendukung Pak Anies kan setuju bahwa kalau bukan muhrim dan bukan suami istri, tidak boleh bersentuhan, apalagi peluk-pelukan gitu. Kita tunggu nih, apakah kader-kader PKS bergerak lalu menuntut DPP PKS mencabut mandat? Ingat loh, kayaknya Pak Jokowi nggak pernah tuh meluk-meluk perempuan di depan umum. Paling merangkul, dan itu pun pada istrinya sendiri, ibu negara, Bu Riana. Kalau sama perempuan lain sepertinya nggak ada. Oh, kadang dipeluk simbah-simbah nih pas kunjungan ke suatu tempat gitu. Tapi tidak apa-apa lah, tidak sering banget lah. Oke, bandingkan dengan pelukan Pak Anies sama Bu Susi. Kita tunggu suara arus bawah PKS. Apakah diam saja atau menuntut mencabut mandat pencapresan? Bisa jadi kejadian pelukan tersebut memang buat memanas-manasi PKS beserta kadernya. Bisa juga disebabkan kejengkelan Pak Anies. PKS dan jajaran bawahannya belum bergerak sama sekali. Tidak mengkampanyekan Pak Anies, maka butuh adegan yang menarik perhatian. Nah, ini loh, kalau koalisi tidak matang, diisi oleh orang-orang mudah baper, akibatnya ya ricuh terus. Tapi memang itulah kapasitas capres dan punggawa koalisi perubahan. Yang model-model begitu mau disodorkan jadi pemimpin nasional, wah, ya udah deh, jangan deh, nanti runyam masa depan kita nih. Kalau jadi pemimpin nasional, tidak akan ada yang menolak. Banyak yang setuju itu. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.